Hello, welcome to my channel. Nah oke, jadi di video kali ini Putri akan cerita tentang pengalaman pribadi Putri yang tentang haid tidak lancar tapi alhamdulillah positif. Tapi sebelum Putri cerita, Putri minta like, comment, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe channel Putri gratis. Oke, tonton terus video ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi di sini tuh Putri mempunyai siklus haid yang tidak teratur atau bisa dibilang amburadul. Kenapa Putri bilang amburadul? Karena Putri mempunyai siklus haid yang nggak tentu, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali Putri haid, dan yang terakhir kemarin itu Putri 3 bulan lebih tidak haid. Bayangkan teman-teman, 3 bulan lebih nggak haid gitu. Makanya di sini Putri mulai cemas. Putri cemas ya karena di sini kan Putri sudah menikah dan pinginnya kan punya momongan cepat. Nah jadi bingung di sini untuk menghitung yang namanya masa subur. Dan selama Putri haid, Putri tuh nggak pernah yang namanya menandai kapan Putri haid, tanggal berapa Putri haid. Dari awal Putri haid sampai sebelum nikah kemarin, Putri tuh nggak pernah yang namanya nandai tanggal berapa Putri haid. Dan jadi bagi teman-teman yang nggak pernah nandain, mulai sekarang kalian harus tandai kapan kalian haid, karena itu tuh berguna banget buat teman-teman yang melakukan promil untuk menentukan yang namanya masa subur. Oke, nah jadi langsung saja Putri akan cerita haid terakhir Putri sebelum nikah. Jadi Putri terakhir haid itu bulan Februari 2020 ya, Putri terakhir haid. Terus bulan Maret Putri nggak haid teman-teman, bayangkan bulan Maret Putri nggak haid. Bulan April, awal April Putri menikah tanggal 7, dan di bulan April pun Putri tidak haid teman-teman, bayangkan. Tapi di akhir bulan April itu Putri ya kan sudah menikah, jadi berinisiatif untuk tes spek lah ya siapa tahu kan, namanya juga sudah menikah. Tapi hasilnya negatif. Di bulan Mei Putri masih nggak haid, tapi di bulan Mei itu Putri sering banget yang namanya browsing tentang tanda-tanda kehamilan atau ciri-ciri kehamilan. Nah Putri selama bulan Mei itu sering banget yang namanya browsing itu. Nah mungkin apa karena tersugesti dari Putri sering browsing itu, jadi Putri itu mengalami apa yang Putri browsing tadi, seperti mual, pusing. Nah jadi Putri itu berpikiran apakah ini Putri hamil. Akhirnya selama bulan Mei itu Putri beberapa kali tes pack dan hasilnya tetap negatif. Terus bulan Juni Putri itu berinisiatif untuk periksa ke dokter. Belum sempat periksa, tanggal 20 Juni Putri haid. Jadi bayangkan bulan Maret Putri nggak haid, bulan April enggak, bulan Mei enggak, dan tanggal 20 Juni 3 bulan lebih kan Putri baru haid. Akhirnya Putri belum jadi periksa. Terus setelah haid Putri periksa ke dokter, kalau nggak salah bulan Juli awal Putri mulai periksa ke dokter. Pokoknya konsultasi ke dokter, bilang kalau haid Putri tidak lancar. Akhirnya dikasih obat sama dokternya. Nah beberapa hari setelah Putri minum obat dari dokter itu bulan Juli Putri haid lagi teman-teman. Jadi belum ada 1 bulan lah siklusnya, masih berapa minggu gitu Putri sudah haid lagi. Tanggal berapa ya, tanggal 8 Juli. Jadi tanggal 20 Putri haid, terus tanggal 8 Juli maaf agak lihat catatan karena lupa. Terus tanggal 8 Juli Putri haid. Jadi cuma selang berapa hari aja setelah haid itu, selang berapa minggu ya kan, Putri merasakan yang namanya mual lagi pokoknya tanda-tanda kehamilan. Nah Putri tes pack tapi hasilnya tetap negatif. Terus bulan Agustus tanggal 1 Agustus Putri itu haid lagi. Jadi siklusnya cuma berapa hari gitu aja. Terus setelah setelah bulan Agustus itu, selang 2 minggu Putri coba tes pack lagi dan hasilnya tetap negatif. Terus akhirnya
bulan Agustus ya, tadi bulan September Putri haid tanggal 10 haid. Tapi Putri sempat tes pack apa enggak ya, pokoknya kalau nggak salah ya sempat, tapi hasilnya negatif. Terus bulan Oktober itu kan Putri pokoknya mulai Putri haid itu bulan Juni Putri mulai haid. Itu tuh Putri menggunakan yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi apa nanti bakalan Putri ceritain ke teman-teman. Pokoknya mulai Putri haid itu Putri menggunakan aplikasi biar tahu kapan masa subur Putri. Jadi aplikasi itu memang aplikasi yang digunakan untuk menghitung masa subur, dan pokoknya kita bisa menandai. Jadi kita tahu kapan kita haid, kurang berapa hari, kita telat berapa hari gitu. Nah, di aplikasi itu pokoknya waktu bulan Oktober, nah di situ tuh tulisannya Putri telat 3 hari. Nah, waktu telat 3 hari itu Putri coba tes. Waktu Putri lihat tuh hasilnya ya negatif. Akhirnya ya Putri biarkan saja, memang hasilnya negatif. Tapi nggak tahu kenapa si suami itu lihat hasil tes pack aku, pengen tahu tuh hasilnya apa. Setelah dilihat ternyata hasilnya itu garis 2, tapi yang satu tuh samar banget. Putri itu sebelumnya nggak ngeh, taunya ya dikasih tahu sama yang namanya suami. Maksudnya baru dikasih tahu sama suami kalau hasilnya itu garis 2, tapi itu samar banget. Terus waktu di aplikasi, nah Putri berpikir apa ini Putri hamil, tapi ya masih hasilnya samar banget. Jadi Putri ingin memastikan telat seminggu lah. Pokoknya setelah telat seminggu di aplikasinya tulisannya telat seminggu, Putri baru tes dan ternyata hasilnya tuh jelas, yaitu udah garis 2. Jadi di situ Putri udah seneng banget, nggak tahu harus berkata apa. Pokoknya bingung mau berkata-kata apa setelah lihat hasilnya itu positif. Jadi buat teman-teman yang mempunyai siklus haid tidak lancar atau yang bisa dibilang amburadul, kalian itu jangan berpikiran kalau kalian nggak bisa hamil. Kita bukannya nggak bisa hamil, tapi memang kita butuh usaha untuk mendapatkan hasilnya itu. Jadi Putri cerita seperti ini kenapa? Karena selama yang namanya Putri pengen banget punya momongan itu, Putri itu melakukan apapun yang bagaimana. Putri itu ikut promil, maksudnya promil mandiri ya, sering browsing promil apa aja. Jadi macam-macam promil itu udah Putri jalanin gitu. Terus pakai aplikasi untuk menghitung masa subur itu, promilnya tuh macam-macam banget. Tapi yang terakhir itu Putri promil dan pakai aplikasi itu, alhamdulillah ada hasilnya ini. Jadi Putri akan cerita ke teman-teman juga di next video tentang promil apa yang Putri jalani, bakalan Putri ceritain ke teman-teman. Jadi itu tadi adalah pengalaman pribadi Putri yang mungkin bisa kalian atau teman-teman jadikan pengalaman yang mempunyai pengalaman sama seperti Putri, teman-teman. Maksudnya apa ya, teman-teman yang mempunyai pengalaman pribadi seperti Putri. Jadi kalian tuh nggak sendiri, ada temennya gitu. Jadi kalian jangan berpikir kalau kalian punya siklus haid tidak lancar, kalian tidak bisa hamil tuh salah besar. Mungkin tidak bisa, tapi butuh proses atau usaha untuk mendapatkan hasilnya tersebut. Jadi kalau dihitung-hitung penantian Putri selama ini setelah nikah sampai hasilnya positif itu adalah 7 bulan, teman-teman. Jadi 7 bulan Putri menanti, Putri usaha, pokoknya macam-macam promil Putri lakukan, Putri coba, dan alhamdulillah ada hasilnya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian jangan pantang menyerah. Kalian tuh nggak sendiri, karena banyak yang seperti kita gitu. Jadi kalian jangan beranggapan kalian tuh tidak bisa. Kalian belum aja, karena kalian harus berusaha, pokoknya berdoa, lakukan apa aja yang menurut kalian itu tuh kalian bisa lakukan. Seperti promil apa itu lakukan, coba. Jadi jangan pantang menyerah.
kasih yang udah nonton video Putri kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan tentunya Putri bakalan cerita di video-video Putri selanjutnya tentang profil apa yang Putri jalanin, terus aplikasi apa yang Putri jalanin. Pokoknya jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe channel Putri gratis. Oke, thanks for watching. Dadah.